Yo yo yo, bersama saya Andri dan selamat datang di Yangko Channel. Ini adalah VGA Asus GeForce GTX 1650 4GB OC Dual Fan. Seperti apa penampakannya? Let's go. Di paket penjualan akan kita dapatkan VGA Asus GeForce GTX 1650 OC Dual, lalu ada buku panduan penggunaan dan CD driver. Dari segi desain, VGA Asus GeForce GTX 1650 4GB OC ini memiliki dua buah fan untuk keperluan pendinginan. Dua buah fan dipilih sudah menjadi keputusan yang sangat bagus dari Asus. Karena apa? Karena VGA ini menyandang nama OC di belakangnya, yang berarti overclocking. Pastinya perlu pendinginan yang maksimal. Dan yang menarik adalah untuk fan-nya sendiri telah memiliki sertifikasi IP5X yang berarti tahan terhadap debu. Untuk urusan interface-nya, Asus GeForce GTX 1650 OC Dual ini memiliki satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. VGA ini telah support DirectX 12 serta telah support Ansel. Ansel adalah fitur yang memungkinkan kamu untuk screenshot momen di game dengan sudut pandang yang bisa kamu atur sesuai keinginanmu. Menurut website resmi Asus, VGA ini sebelum diluncurkan dan dipasarkan telah diuji coba selama 144 jam untuk menjamin kualitasnya. Bagaimana? Jos kan? Lanjut ke bagian GPU-nya. Saya mencoba membongkarnya untuk memastikan lebih jauh lagi GPU apa yang digunakan serta seperti apa komponen yang ada di dalam VGA ini. Asus GeForce GTX 1650 OC Dual ini menggunakan GPU TU117-300A1, di mana GPU ini diproduksi pada tanggal 23 April 2019. Memiliki GPU base core clock sebesar 1485 MHz dan memiliki boost core clock sebesar 1725 MHz. Boost core clock ini lebih tinggi daripada yang ada di list perbandingan. Karena VGA seri ini adalah seri OC, ya jadi wajar kalau lebih tinggi ya. Untuk memori yang digunakan adalah memori dari Samsung. Ini jumlahnya ada 4 buah, berarti satu pieces-nya adalah 1 GB ya. Karena besaran RAM dari VGA ini adalah 4 GB. Untuk tipenya adalah GDDR5 dan memori interface-nya 128 bit. Untuk segi komponen lain, VGA Asus GeForce GTX 1650 4GB OC Dual ini semua kapasitornya menggunakan solid kapasitor yang terkenal dengan ketahanannya. Sekarang lanjut ke software bawaannya. Software bernama Asus GPU Tweak. Nah, di sini kamu bisa mengoverclock VGA-mu sesuai keinginanmu. Kamu bisa setting clock GPU-nya, voltasenya, kecepatan fan-nya, dan lain sebagainya. Tapi ingat, overclock akan membuat sistem tidak stabil, jadi lakukan dengan hati-hati ya. Saya melakukan beberapa pengujian pada VGA Asus GeForce GTX 1650 4GB OC Dual ini. Pertama, tes menggunakan Unigine Heaven Benchmark. Dengan settingan ekstrim mendapatkan skor 1396. Dengan rata-rata FPS yang didapatkan adalah 55 FPS. Lalu kedua menggunakan software Unigine Valley Benchmark. Dengan settingan ekstrim HD mendapat skor 1778. Dengan rata-rata FPS yang didapatkan adalah 42 FPS. Lalu ketiga menggunakan software Unigine Superposition Benchmark dengan settingan Extreme XD. Didapatkan skor 1738. Saya akui untuk benchmark yang satu ini memang sangat berat. Jadi FPS yang didapatkannya pun rata-rata hanya 13 FPS. Lalu untuk game kami mencoba game Far Cry 5 dengan settingan ultra atau settingan tertingginya. Dan hasilnya rata-rata FPS yang didapatkan adalah 31 FPS. Next, game selanjutnya adalah Assassin's Creed Odyssey dengan settingan tertinggi yaitu Ultra High. Ini game cukup berat, apalagi settingan tertingginya ya, sehingga FPS yang didapatkan rata-rata hanya 26 FPS. Yup, begitu tadi unboxing dan sedikit review Asus GeForce GTX 1650 4GB OC Dual. So, overall VGA ini ditujukan untuk entry to mid range. Pengalaman untuk bermain game tetap masih bisa dan nyaman. Seperti Far Cry 5, masih bisa mendapatkan FPS 31 FPS.
itu sudah bagus. Nanti kalau mau mendapatkan settingan terbaik, mungkin bisa diturunkan lagi settingannya. Ya, pada intinya untuk kenyamanan bermain game tidak harus menerapkan settingan tertinggi kan? Oke, saya Andri, terima kasih.